Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Sabtu pagi, sedaya masyarakat Logandeng. Lo gending apa lo gandeng? Lo gandeng. Oh, Masya Allah. Sami sehat Bu, Pak. Kami dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina menghaturkan jazakumullah, matur nuwun ingkang sangat dumateng sedaya masyarakat Logending, Logandeng, Logending. Nggih kula niku Logending, dadi ilate ki sangel. Mugi-mugi sedaya yang hadir, masyarakat Logandeng ingkang hadir ingkang rawuh wonten wekdal menika, mugi-mugi dipun paringi barokah, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah masyarakat pengajian Sabtu pagi Logandeng, wau sampun dipun aturaken bilih saking panitia pengurus. Kami dari KNRP beserta ulama muda Palestina, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, Syekh Marzuq Al-Zahra. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten sing tasih kelingan wulangan ingkang disebataken kalian Kanjeng Nabi, nggih menika 10 sahabat yang dijamin masuk surga, wonten teng tasih kelingan Jubi. Enten boten teng tasih kelingan setunggal sahabat sahabat Abu Bakar, ingkang nomor kalih sahabat ingkang nomor 3 Ali bin Abi, nomor sekawan Utsman bin Affan, ingkang nomor gangsal sinten? Hudzaifah. Ingkang nomor 6 sinten? Zubair. Salajengipun bola nyontoh. Ndak apa-apa, mboten napa-napa. Zubair, terus Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Salajengipun sinten? Pencatat Al-Qur'an. Terus Abu Ubaidah bin, Masya Allah. Ibu-ibu kebayang boten bapak-bapak, kula panjenengan sami enjang menika wonten wekdal ingkang barokah, wekdal ingkang Masya Allah, mugi-mugi menjadi hujah kita di hadapan Allah ketika nanti kita ditanya oleh Allah tentang apa? Tentang bagaimana kita ikut ambil bagian dalam perjuangan Palestina. Masya Allah, mugi-mugi Allah limpahkan keberkahan di hadapan
Bayangke mboten. Kula mawon nggih mboten bayangke. Bayangke mboten Bapak Ibu, beliau adalah salah satu yang masih nasabnya itu dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Takbir. Remen mboten Bapak Ibu? Masya Allah. Kita alhamdulillah dikaruniakan Allah bisa berjumpa dengan salah satu dari keturunan yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Mugi-mugi kula panjenengan sami bismillah atas izin Allah, mugi-mugi dipun paringi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majelis ini mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita. Memberikan keberkahan pada harta kita. Dan memberikan seluruh waktu-waktu kita, semoga Allah berikan keberkahan. Allahumma. Alhamdulillah, beliau di hadapan kita ini adalah masih satu nasab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Takbir. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah beliau ini Allah mudahkan umur 13 tahun beliau ini sudah diberikan kemudahan hafal Al-Quran. Mugi-mugi kita yang menjadi orang tua jangan putus asa, bismillah, selalu mengajak anak kita, mendidik anak kita untuk supaya bismillah terus dekat dengan Al-Quran, terus belajar dengan Al-Quran. Dan kalau panjangan sampai bismillah terus selalu bismillah, mulai dari kemudian nanti sampai kematian menjemput kita, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, orang-orang yang terbaik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita semuanya ini adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Syekh Marzuki ini, alhamdulillah. Semoga nanti Allah memberikan kemuliaan, keberkahan kepada beliau, dan semoga juga bismillah keberkahan itu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, bismillah, nanti akan disampaikan beberapa hal berkenaan dengan kondisi dan juga kabar-kabar terkini kondisi rakyat Palestina. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Syekhuna Marzuk, nanti insya Allah akan diterjemahkan oleh Ustadz Usama. Bukan usah khawatir, bagi yang sampun paham di lughatil Arabiyah tidak masalah, tapi yang barangkali belum paham insya Allah nanti akan diterjemahkan. Baik, tafadhal masykuran ya Syekh. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من سار بنهجه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بداية نتقدم بالشكر إلى الشعب الإندونيسي على استضافتنا هنا، وكما نتقدم إلى الإخوة المسؤولين في هذه القرية على استضافتنا.
وكما أتقدم بالشكر إلى الإخوة في مؤسسة KNRP الذين أحضروا الأئمة للحديث عما يجري وما يحدث من أحداث في دولة فلسطين بشكل عام وفي المسجد الأقصى بشكل خاص، وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان في هذا الشهر المبارك في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin sekalian yang telah berkumpul pada pagi hari ini di majelis yang insya Allah diberkahi ini, kepada penduduk desa Logandeng dan jamaah Muhammadiyah sekalian. Beliau mengucapkan terima kasih secara khusus kepada para hadirin dan secara umum kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyambut beliau, yang telah memiliki kesediaan untuk membicarakan perkara-perkara tentang Palestina. Dan semoga sebagaimana kita dipertemukan pada pagi hari ini, kelak di yaumil akhir di surganya Allah nanti kita dipertemukan kembali. روى ابن حبان في صحيحه عن الصحابي الجليل مالك بن الحويرث رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فارتقى العتبة الأولى فقال آمين، قال ثم ارتقى العتبة الثانية فقال آمين، ثم ارتقى العتبة الثالثة فقال آمين، والصحابة جالسون ويتعجبون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن وهم لا يسمعون شيئا. فعندما نزل على المنبر قالوا له يا رسول الله سمعناك تقول آمين وآمين وآمين في كل عتبة ترتقيها. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال لي عندما ارتقيت العتبة الأولى خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي العتبة الثانية Beliau mengawali majelis ini dengan menyetir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana suatu ketika Rasulullah SAW di suatu majelis menaiki mimbarnya. Kemudian di mimbar itu beliau menaiki tangga pertama dan mengatakan amin, kemudian menaiki mimbar kedua mengatakan amin, dan menaiki mimbar ketiga mengatakan amin. Sementara para sahabat yang ada di sana tidak mendengar apapun. Kemudian ketika Rasulullah selesai mengisi majelis tersebut dan turun, beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau tadi mengatakan amin 3 kali sementara kami tidak mendengar apapun? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika aku menaiki mimbar, Jibril datang kepadaku, dan ketika aku menaiki tingkatan tangga pertama, Jibril berdoa, semoga orang-orang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tapi melalaikannya atau mensia-siakannya, mereka mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. قال صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وفي العتبة الثانية قال سيدنا جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، فقال النبي آمين. وعندما ارتقى العتبة الثالثة قال له جبريل خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقال آمين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. Di tingkatan pertama, Jibril berdoa, merugilah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak bergembira. Di tingkatan yang kedua, Jibril berdoa, merugilah orang-orang yang ketika bertemu kedua orang tuanya atau ketemu dengan salah satu di antara kedua orang tuanya tidak bergembira. Yang ketiga, di tingkatan ketiga, Jibril mendoakan, merugilah orang-orang yang ketika diingatkan tentang nama Rasulullah mereka tidak bersolawat. Maka marilah kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. روى الصحابي الجليل عثمان بن عفان
رضي الله عنه الملقب بذي النورين. هل أحد يعرف لماذا سمي الصحابي الجليل عثمان بن عفان بذي النورين؟ Kemudian Ustaz Marzuq menyetir sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan yang dijuluki Zunnurain atau yang memiliki dua cahaya. Kemudian beliau bertanya kepada hadirin, kenapa Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain atau pemilik dua cahaya? Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Satu atau dua, Bu? Menantu Rasulullah. Dua. Masya Allah, ممتاز. سمي سيدنا عثمان بن عفان بذي النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أنه في الإسلام لا يجوز الجمع بين أختين، فتزوج الأولى رضي الله تعالى عنها ثم توفيت. قال فحزن سيدنا عثمان حزنا شديدا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن هذا الحزن زوجه بابنته الثانية. Beliau tadi menjelaskan benar, jadi sahabat Utsman bin Affan itu dijuluki sang pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Dan sebenarnya dalam syariat yang namanya menikah dengan dua saudara itu dilarang. Tapi dalam kasus Utsman bin Affan, ketika beliau kehilangan istrinya yang pertama yaitu salah seorang putrinya Rasulullah, beliau sangat sedih. Oleh Rasulullah kemudian dihadiahi kepada beliau putrinya yang lain sebagai istrinya yang kedua. قال روى سيدنا عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan tadi, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. يروي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذه القصة الجميلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن مسعود. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أقرأ يا رسول الله وعليك أنزل؟ كيف أقرأ وأنت عليك أنزل القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. Kemudian beliau menyetir lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud di hadapan Rasulullah memerintahkannya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Kenapa engkau memintaku untuk membacakannya untukmu? Kemudian Rasulullah menjawab, benar bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadaku, tetapi aku sangat menyenangi apabila Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain kepadaku. قال فقرأت من بداية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال حتى وصلت إلى قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa, dan ketika beliau membaca dari awal hingga ayat yang tadi beliau sebutkan, beberapa ayat, Abdullah bin Mas'ud menyaksikan Rasulullah menangis mendengar tilawah yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. قال جاء في الأثر أن الإمام شعبة رضي الله عنه، نحن نقرأ بقراءة الإمام حفص عن الإمام عاصم، وهناك راوي آخر للإمام عاصم اسمه شعبة. قال لما حضرته الوفاة جلست أخته تبكي عليه أمام عينيه. قال فحزن لهذا فنظر إليها وقال لها لماذا تبكين يا أختاه؟ انظري إلى هذه الزاوية من الغرفة فوالله لقد ختمت كتاب الله فيها 18,000 ختمة. Ada suatu riwayat yang menceritakan tentang salah seorang ulama namanya Syu'bah. Sebagaimana kita tahu,
Umumnya para qori di Indonesia atau yang paling banyak digunakan adalah qiraat hafaz dari Asim. Tapi dari Asim ini salah satu percabangan qiraatnya adalah dari seorang ulama yang bernama Syu'bah ini. Suatu ketika di penghujung akhir hayatnya, saudarinya itu bersedih karena sudah ada wafat. Kemudian sang ulama Syu'bah ini mengatakan, "Kenapa engkau bersedih, saudariku? Lihatlah di ujung ruangan ini, aku biasa melakukan tilawah di situ. Dan sampai aku hendak wafat ini, aku telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali." فأوصيكم وأوصي نفسي أولا بتذكير هذا الجيل الجديد من كان عنده ابن أو ابنة بضرورة التركيز على حفظ القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ القرآن وهو فتي السن خلقه الله بلحمه ودمه. وكما تعلمون أن صاحب القرآن يلبس والداه يوم القيامة تاج الوقار. قال صلى الله عليه وسلم: ضوءه أحسن من ضوء الشمس. Kemudian beliau menyikir salah satu hadis setelah beliau tadi sedikit memberikan nasihat, terutama kepada anak-anak muda, kepada para generasi baru, untuk bisa berupaya seumur hidupnya menghafalkan Al-Quran. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang telah mampu menghafal Al-Quran di masa mudanya, maka Al-Quran itu akan dijadikan satu dengan tulang dan darahnya. يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يقل سبحانه الذي باركنا فيه، فقال الذي باركنا حوله. يقول أهل التفسير عن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد صب البركة صبا في المسجد الأقصى المبارك حتى فاضت ما حوله فشملت جميع بلاد الشام. Kemudian beliau berusaha untuk masuk ke pembahasan tentang Bilad Syam, tentang Palestina, di mana beliau menyitir ayat pertama dari surat Al-Isra, di mana di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berfirman setelah potongan ayat itu, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Dan keberkahan itu bukan sekedar fihi, bukan di atasnya, tapi di sekelilingnya. Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuangkan keberkahan ke tanah itu, sehingga keberkahan itu menyebar ke sekitarnya, ke sekitar Bilad Syam. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله يوما فقالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، ايتوه فصلوا فيه. قال: فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله فذلك كمن أتاه. Kemudian beliau menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabiah yang bernama Maimunah. Suatu ketika Maimunah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami perihal Masjidil Aqsa, perihal Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya ia adalah di hari kiamat nanti tanah kebangkitan dan tanah persebaran di akhir zaman nanti. Kemudian apabila kamu mampu, datanglah ke tanah itu, ziarahilah ia, dan sholatlah di atasnya. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قد صلى إماما بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى المبارك، وربط دابته في حائط البراق المعروف إلى يومنا هذا. وهناك مسجد قبة الصخرة ذي القبة الذهبية الموجود، وتحت القبة مباشرة هناك صخرة كبيرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم برفقة جبريل إلى السماوات العلى. Kemudian
Maimunah tadi menjawab lagi, bagaimana bila kami tidak bisa pergi ke sana dan salat di atas Masjidil Aqsa? Kemudian Rasulullah menjawab, bila kamu tidak bisa pergi ke sana, maka kirimkanlah kepada orang-orang yang ada di sana minyak, supaya minyak itu bisa digunakan untuk menyalakan lentera-lentera yang ada di Masjidil Aqsa. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa beliau berhenti di sebuah titik, dan di titik itu beliau mengikatkan tali buruknya, dan di titik itu pula beliau menjadi imam dalam sholat, di mana makmumnya adalah para nabi-nabi yang lain, dan tempat itu adalah tempat yang kita kenal sekarang disebut dengan Qubbatus Safra, sebuah bangunan yang di atasnya beratapkan atap emas. عندما فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى القائد المسلم، عندما فتح بيت المقدس وضع منبرا كبيرا جميلا جدا بقي يحضر له سنتان عندما يحرر المسجد الأقصى، فوضعه في المسجد الأقصى. ولكن في عام 1969 قام أحد اليهود بإحراق المسجد الأقصى المبارك، فاحترق جزء كبير من هذا المنبر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المسلمين قد أعادوا بناءه. والشيء الذي يفرحنا كثيرا في هذا الأمر أن هناك الإخوة من إندونيسيا قد قدموا إلى فلسطين، وهم النقاشون المهر الذين قد أعادوا ونقشوا المسجد الأقصى، منبر المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل الحريق. Dahulu kala ketika Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dan masuk ke dalam Baitul Maqdis, beliau telah menyiapkan sebuah mimbar untuk di atas mimbar itu dilangsungkan ceramah-ceramah keagamaan. Tetapi ratusan tahun berlalu, dan suatu ketika di tahun sekitar 1960-an ada seorang Zionis Israel yang membakar Baitul Maqdis, termasuk membakar mimbar kayu tersebut. Kemudian umat Islam sedunia berusaha untuk membangun kembali Baitul Maqdis itu, termasuk membuat lagi mimbar itu, dan beliau tadi mengatakan sangat senang sekali dan bersyukur sekali ternyata di antara orang-orang yang membangun mimbar itu, beberapa di antaranya ada 4 orang pengrajin kayu yang dari Jepara yang membantu pembuatan mimbar di Baitul Maqdis itu. أما عن واجبنا تجاه ما يحدث لأهلنا في فلسطين، فأقل واجبهم علينا هو الدعاء لهم، وخصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الدعاء، والدعاء فيه مستجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. فأقل حقهم علينا أن نذكرهم بدعوة في صلاتنا، في قيامنا، في ركوعنا، في صلاة التراويح بعد صلاة الفجر، فهذا أقل حقهم علينا. Di antara tugas dan kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai sesama umat muslim kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Masjidil Aqsa, dan ini juga sebenarnya adalah hak mereka atas kita, adalah agar kita mendoakan mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini, ketika doa-doa sulit untuk tidak dikabulkan, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa doa orang-orang yang berpuasa la turad, tidak akan ditolak. Oleh karena itu, marilah kita di waktu-waktu setelah sholat kita, setelah sholat subuh, setelah sholat tarawih, menyisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. وأخيرا هو ما علاقتنا بما يجري ويحصل لأهلنا في فلسطين ونحن هنا نبعد آلاف الكيلومترات؟ الجواب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Dan pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, apa hubungan kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat muslim yang ada di Indonesia, yang terbentang jarak antara kita dengan orang-orang yang ada di Palestina sana, yang sama-sama muslim, ratusan kilometer. Apa hubungan kita dengan mereka? Maka beliau tadi menyitir salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa permisalan kasih
sayang, tolong menolong dan bantu membantu antara seorang muslim dengan muslim yang lain, antara mukmin dengan mukmin yang lain adalah ibarat satu tubuh. Manakala satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasakan sakit yang sama. وفي الختام نجدد شكرنا على استضافتنا هنا ونشكر كل أهل هذه القرية جزاهم الله تعالى عنا كل خير ونجدد شكرنا لأهلنا في KNRP على استضافتنا هنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله جل وعلا أن لا أكون جسرا تعبرون منه إلى الجنة ثم يقذف به في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang rela untuk hadir ke sini dan mendengarkan, dan juga kepada KNRP yang telah menyusun rangkaian acara hari-hari Ramadan ini tentang Palestina dan tentang Al-Quran. Semoga kita sekali lagi dapat dipertemukan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimahullah, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Syekh Munah Marzum kepada kita sekalian. Nah, Masya Allah, ketika kami dari KNRP, alhamdulillah kami masih diberikan kesempatan untuk masuk di wilayah Gaza. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, itu di sebelah sana itu ada peta, ya. Peta wilayah Palestina. Nah, peta wilayah Palestina itu hampir semuanya itu sudah dikuasai oleh penjajah Zionis laknatullah alaih. Jadi ada sebagian yang masih alhamdulillah masih dikuasai oleh kaum muslimin yang ada di bumi Palestina. Nah, diantaranya adalah Gaza. Wilayah Gaza, Bapak Ibu rahimahullah, ini secara luasan wonten sing kelingan luase Gunung Kidul niku pinten? Ada wonten sing kelingan. Gunung Kidul secara geografis menika luasipun hampir 3/4 provinsi Jogja. Nggih napa nggih? Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Gaza menika hanya kurang lebih nggih memanjang itu kurang lebih plus minus 40 kilo. Berarti nek 40 kilo niku nek kinten-kinten dugi mriki tekan pundi? Piungan. Nggih, tekan Piungan nggih. Dados 40 kilo. Lebaripun kurang lebih plus minus nggih mboten ngantos 10 kilo. Niku sedaya keliling wilayah Gaza menika ditembok rapet. Ditembok nah kados gor niki lho Bu. Ditembok rapet, enggak boleh ada yang keluar, enggak boleh ada yang masuk. Akses jalan yang bawah tanah sebagian juga sudah dihancurkan. Tapi Masya Allah, karena Allah sudah menjanjikan Bapak Ibu rahimahullah bahwasanya itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Insyaallah pertolongan Allah di sana itu nyata. Kami tim KNRP pada saat itu alhamdulillah Bapak Suripto beserta rombongan dengan juga rombongan kemanusiaan dari Uni Eropa pada saat itu alhamdulillah ketika masuk perbatasan Mesir mau masuk ke wilayah Palestina ini kita sudah ketar-ketir karena hampir 1 minggu itu tidak ada kontak Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala rombongan kemanusiaan yang tergabung dengan Uni Eropa dan Indonesia ini alhamdulillah Allah selamatkan.
sampai kita itu masuk ke wilayah Gaza. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sana itu wilayah pantainya itu juga diblokade. Jadi masyarakat kaum muslimin yang di sana juga tidak bisa mengambil untuk kemudian mencari ikan, itu sangat terbatas dan sangat sulit. Tapi masya Allah, jenenge sing gawe urip nggih Bu, Gusti Allah menika nggih sedaya makhluke Gusti Allah nggih. Masya Allah, ada kisah ikan-ikan menika Bapak Ibu, masya Allah menepi sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir. Gusti Allah menika menawi Gusti Allah menika menawi masya Allah ajine nulung, menawi masya Allah kita termasuk orang yang dicintai, masya Allah boten kurang-kurang Gusti Allah le maringi pitulungan. Kami alhamdulillah juga ketika tahun 2008 Dalem sendiri juga ditugaskan ke wilayah perbatasan Suriah Bapak Ibu. Pada saat itu musim dingin. Pada saat itu suhu ruangan itu di dalam ruangan saja menika plus minus 1 sampai 2 derajat. 1 sampai 2 derajat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sebagian wilayah Suriah menika terjadi peperangan. Ketika tahun 48 beberapa masyarakat Palestina itu terusir Bapak Ibu. Ada yang ke wilayah Lebanon, ada yang ke wilayah Suriah, ada yang ke wilayah perbatasan Turki, ada yang sebagian ke Yordania. Nah, ketika terjadi peperangan di Suriah, penduduk Palestina yang sudah mengungsi, yang sudah terusir ini kemudian mengungsi kembali. Nah, kami alhamdulillah bisa masuk ke wilayah perbatasan Suriah dan wilayah Turki Selatan. Qadarullah, ini juga sedang diuji Bapak Ibu rahimahullah. Turki Selatan yang mayoritas juga pengungsi Palestina itu qadarullah diberikan ujian mengalami gempa. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, insyaallah nanti melalui PRM Logandeng ini insyaallah kita akan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Takbir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita umat Islam, kita orang yang beriman, sudah disampaikan dalam Al-Quran, sungguh diri kita, harta kita ini sudah kita jual belikan kepada Allah. Tapi sungguh diri kita, harta kita jual belikan sama Allah. Takbir. Bapak Ibu rahmatullah, kami sangat apresiasi sekali, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh pengurus PRM Logandeng ini, alhamdulillah nanti insya Allah melalui PRM nanti insya Allah akan dilakukan penggalangan dana bersama. Apapun yang insya Allah kita niatkan, tidak dinilai jumlahnya Bapak Ibu rahmatullah, tetapi insya Allah berapapun itu yang kita sumbangkan, semoga itu adalah bagian dari hujah kita di hadapan Allah. Ketika nanti kita ditanya oleh Allah, sudah berbuat apa engkau untuk perjuangan Palestina? Sudah berbuat apa engkau untuk Baitul Maqdis? Rasul baginda Muhammad SAW menyampaikan, seandainya kita belum mampu untuk melaksanakan sholat di Baitul Masjid di Masjidil Aqsa, sungguh isyarah yang disampaikan oleh Rasul baginda Muhammad SAW ini supaya mengirimkan minyak-minyak untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Artinya isyarah nubuwah yang disampaikan oleh Rasul baginda Muhammad SAW ini betul-betul sangat dan sangat sekali, supaya Baitul Maqdis, supaya Masjidil Aqsa ini dimakmurkan oleh seluruh kaum muslimin. Hari ini Bapak Ibu rahmatullah, di muka bumi masih ada masyarakat yang terjajah. Konstitusi kita mengamanahkan kepada kita seluruh bangsa Indonesia, seluruh bentuk apapun penjajahan yang di atas muka bumi harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Semoga pemerintah dengan beberapa ormas-ormas yang sudah memberikan masukan, katanya ada timnas Israel yang mau ke
Indonesia semoga ini tidak jadi diizinkan. Takbir. Masyarakat Indonesia sebagian besar menolak. Ormas-ormas Islam juga menolak. Semoga ini didengar oleh pemerintah bahwasanya timnas Israel semoga tidak jadi datang ke Indonesia. Takbir. Dan kita menolak umat Islam. Takbir. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti akan dilanjutkan penggalangan dana oleh pengurus dari PRM Logandeng. Apapun yang kita niatkan nanti bisa disampaikan ke pengurus atau langsung nanti disampaikan ke kami. Semuanya nanti insya Allah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya masyarakat DIY. Semua yang kita dapatkan, kita ada berita acaranya, karena itu adalah bagian dari sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Karena kami KNRP ini secara keuangan diaudit Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita dapatkan untuk kita perbantukan ke saudara-saudara kita di Palestina, ini betul-betul lillah, insya Allah adalah ini amanah dari rakyat, dari bangsa Indonesia, insya Allah, khususnya wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Baik, untuk selanjutnya barangkali nanti dihantarkan untuk penggalangan dana sakmengko. Tutup dengan doa, insya Allah nanti dipimpin oleh Syekh Marzuq Ibrahim Muhammad Jarrah. Sekaligus nanti beliau akan membaca sejumlah nama dari Bapak ya yang sakit, semoga nanti segera disembuhkan Allah. Kita doakan bersama-sama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم دبر لنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف الإخوة سودارنو سوهارني سومنم ودودو واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
Kita ngaturaken matur nuwun Syekh. Musiknya di basa Jawa nih, bahasa Arabe sukran Syekh. Berkuwi jazakallah ahsanul jazaa. Sekat Syekh Marzud Ibrahim Muhammad Jarrah Al-Hafiz. Apa jenengan? Rada. Alhamdulillah, sampun pernah Bapak Ibu tausiah ini luar biasa sekali. Beliau mengabarkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu naik mirsani televisi, tayangan televisi, bagaimana mereka memperjuangkan tanah kelahirannya loh Bapak Ibu, memperjuangkan tanah kelahirannya dari perebutan orang-orang Yahudi, orang Israel. Saya dapat kabar Israel ditolak untuk Piala Dunia U23 di Indonesia, U20 di Indonesia. Wujud dari Indonesia ikut merasakan perjuangan saudara kita yang di Palestina. Nah, ingkang menika enjing menika samangke Bapak Ibu hasil infak panjenengan saperangan mangke kita titipaken dhateng Syekh Marzud. Setuju nggih? Tambahi boten? Tambahi, alhamdulillah lah, badipun tambahi. Panitia menyiapkan kota infak di depan, Mas. Kota infak di depan disiapkan lagi. Bapak Ibu nanti akan kembali titip untuk saudara kita yang di Palestina melalui Syekh Marzud. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Kotaknya tenjawi, mangke ditambah lagi. Mau sing infak ngarep, biasa infak dengan uang-uang yang kecil-kecil, mesti mangke kondure dengan yang lebih besar. Alhamdulillah, seberapapun insya Allah nanti itu manfaat dan itu sebagai wujud kecintaan kita, wujud kita ikut bersama-sama membela saudara kita sebagai hujahnya alasan. Sunan yang akhirat ditakoni Gusti Allah, "Ora dulurmu ning Palestina dianiaya, kowe do ngopo?" Nek seorang nyumbang jawabe, "Kula mung nonton teng TV Gusti Allah." Piye ya apa rek? Paling ora ya kula nyumbang 5.000 Gusti Allah. Jos. Sing 5.000 jos pamane sing 100.000. Nah, mangke di luar masih kita sediakan kota infak. Bapak Ibu nanti keluar pulang monggo sambil menambahi berapapun dapatnya kita tambahkan, kita titipkan kepada saudara kita yang di Palestina melalui Syekh Marzud ya. Sepakat. Nggih. Lajeng wonten ing jeneng menika pengumuman infak panjenengan injing menika gunggungipun wonten gangsal yuta 200 gangsal 11.600 rupiah. Alhamdulillah 5.215.600 rupiah. Sing 2 yuta dienggo DP. Sing 2 yuta dienggo DP sih. Lah engko sisane kota infak sing jenengan kondur mau ditambahke 2 yuta niku. Lah sing liyane nggo operasional, enjing niku ya butuh biaya. Ngoten nggih? Nggih, terus mangke 2 yuta nggo DP, sing 8 yuta apa 16 yuta mangke kondure jenengan sing nyangga. Ki mangke diamplopi titipke Syekh Marzud sampai di Palestina. Jamaah PSP PRM Lugandeng titip salam ya kan, nanti diaturkan ya, titip salam dari jamaah PSP PRM Lugandeng untuk saudara-saudara yang di Palestina. Selamat berjuang, kita mendoakan dari jauh insyaallah. Salat jengipun nomor kali pengumuman yang menika PSP salat jengipun putaran yang kaping 76 putaran yang ke-76 insyaallah bilang Sabtu pahit tanggal 1 April 2023 mapanipun wonten Masjid Nurus Salam Lugandeng. Halo Pak Hidayat. Masya Allah siap, monggo Bapak Ibu rawuh insyaallah dibadhe paring tausiah panjenenganipun Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ngatmin MA. Apa buku keplok? Rapikan keplok. Mbok kula dikeploki.
sing izin mboten rawuh, monggo mangke kita caos wertos kados sareng-sareng rawuh nggih. Dijang Sabtu Pahing wonten ing Masjid Nurul Salam. Biasa nggih. Patukane awake dhewe jam ora srengenge. Saiki setengah 6 niku wis peteng. Patukane jam mboten srengenge. Dadi jam 6 mulai saderenge rawuh ben iso bareng-bareng zikir saderengipun kita ngaji. Alhamdulillah, niki untuk kenang-kenangan ini pulau murah, pulau betul pulau. Baik, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Syekh Marzuk. Tanda ini jadi simbolis. Iki salam saka sedherek Palestina dinggo piyayi lo gandeng. Sinten sing ketempelan iki berarti entuk salam. Salamnya cara dhewe undangan. Undangan wong mantu nang undangan yo. Oh, sakit. Rasa lebih, Pak. Maka yang ada berapa, Pak? Ya, ada 5 perwakilan dari kita dulu. Moga Pak Ketua IPRM lo gandeng. Ya. Moga berdiri Pak Haji Yulianto, PRM Lebanon, kemudian Syalnya nanti di Pak Supriyanto dari Takmir Masjid Al Mubarak. Pak Supriyanto, moga Mas Pri. Oke betul nanti kira aja bang ibu ya. Mas Supri Raya, Mas Supri, Pak Supriyanto, bon. Oh ya Pak Nuryanto wakilnya. Terus siapa lagi? Oh Pak Mahfud Effendi. Sana Pak, saudara Pak. Ampun dulu tunggu. Nanti aja sekalian. Berapa? Ada berapa? Kurang 2. Moga Mas Pi, aku berguyon Mas aja lebih. PPT tenan ya alhamdulillah. Moga. Yang satu dari hadirin ya Pak, ditawarke Pak. Kumpul sing salah penompo undangan mau dipahami dengan betul. Nombos serimpang nyumbang tenan 5 juta sama penting. Alhamdulillah. Kakung putri kamu kakung toh? Kakung mau. Kakung, disik-disikan kakung. Disik Pak Mur. Pak Mur, monggo naik ke atas. Jamaah 1, ya. Kemudian masih ada. Nah, sini Pak. Nanti sini. Enak dan dinamis. Ya. Ya. Silakan. Ini salam dari saudara kita di Palestina, simbolis dari Syekh Marzuk untuk diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sarana menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan toh kalau kita tidak bisa menyumbang berupa materi, minimal kita menyumbang doa. Ini orang kabeh berbunga ini. Monggo silakan. Ya, monggo di dokumentasi Mas. Jazakallah khair. Tunggu muka itu kurang. Karena kecelakaan ini Pak Korek. Siap. Enten jamaah sing takon, Pak. Kula iso itu ora duit, Pak. Lah kula niku duit anake dokter tuh, Pak. Nek transfer saged mboten? Insyaallah saged. Yang mau transfer nanti bisa. Bisa ya, Pak? Yang transfer nanti kita kasih nomornya. Nanti bisa menghubungi kami. Yang mau transfer yang pagi ini tidak membawa uang tunai. Siap. Rauman Pak Taufik.
Aman, Sur. Ya Allah. Aman, Sur. Aku yang meri nih saya orang ngulangnya Syekh Mansur. Benar. Ayo foto Mas. Iya, sekarang insyaallah. Ngerti ra aku bahasa Arab. Lirih enggak sampean do krungu malah iso. Dikira-kira iso aku bermain lagi ya. Alhamdulillah, kita cukup. Yang mau kita kembali duduk, kita akhiri pengajian ini. Ya. Duduk. Iya, Bapak Ibu, sampun purna pengajian yang menika. SD Pisan Malih, monggo sambil kita keluar, masih ada sisa uang kita, monggo kita titipkan nanti kepada Syekh Marzuq untuk perjuangan saudara kita di Palestina. Kapan kalian sampun cekap pengajian yang menika, monggo kita akhiri kanthi lafaz tahmid lan kafaratul majlis kita dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulai dari malam main kata kelepan yang pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi